Rahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah dan tarawih serta witir Masjid Al-Ittihad. Para saudara, para pemuda, para remaja, anak-anak, dan sahabat-sahabat tercinta termasuk di kanal YouTube Dr. Zari Renovasi Karakter. Apa kabar hari ini? Biasanya kalau itu. Nah, jadi saya Dr. Zari kurang 1 menit, berarti saya harus berakhir jam 7:30 lewat 6 menit, 7 menit. Nanti yang aba-aba tolong 1 menit sebelum saya berakhir tolong kasih kode dulu biar saya mempersiapkan untuk menghenti di tempat. Nah, ibu semua kan kultum ba'da subuh beberapa hari yang lalu tentang pemimpin menjadi contoh bagi rakyat. Nah, pertanyaannya, apakah pemimpin yang menjadi contoh bagi rakyat itu sekarang sudah ada? Tanpa dijawab pakai lisan, tapi jawab dalam hati saja, karena saya tahu jawabannya hampir sama, insya Allah tidak ada saat ini, ya. Betul? Bapak Ibu umat Islam harus berani ngomong, apakah sudah ada saat ini pemimpin di Indonesia yang bisa jadi contoh sepenuhnya bagi hidup kita, bagi saya, bagi keluarga saya, yang semua hidupnya menjadi contoh bagi kita? Sudah ada? Belum, ya? Tadi saya bilang jawabnya pakai hati. Ternyata Bapak Ibu belum bisa menahan diri, ya. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, saya memang politisi, saya anggota DPRD Bangka, tapi pembahasan kita bukan pembahasan politik, tapi bagaimana membuat rakyat Bangka, terutama Masjid Al-Ittihad, jemaah-jemaah di sini bisa menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin. Apa kaitannya antara puasa dengan pemimpin? Apa kaitannya antara Ramadan dengan pemimpin? Ternyata seperti yang saya sampaikan di surat, saya terlalu cepat Bapak Ibu? Terlalu cepat, ya? Ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, ini sudah gaya presiden kalau lambat seperti ini, ya. Kalau motivator memang gaya cepat. Saya ambil pertengahannya, sedang saja. Jadi Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat tercinta, hatur nuhun Kang Ridwan, saya pakai sekarang punya Kang Ridwan, hadiah dari Kang Ridwan. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat tercinta, para remaja, para pemuda, para anak-anak, dan semuanya yang bisa menyaksikan siaran langsung ini, ternyata di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah berpuasa sebagaimana orang terdahulu. Mengapa? Karena kita orang beriman. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Patokannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan kita semua insya Allah pasti menjadi orang yang bertakwa. Takbir. Nah, sudah mulai kenceng, ya. Nah, jadi kalau kita bertakwa, ternyata salah satu, bahkan nomor 1 syarat untuk menjadi pemimpin di Indonesia, dari presiden, pembisik presiden, keluarga presiden yang mau jadi pejabat atau apapun, saya bukan nyebut calon wali kota, ya, karena sudah jadi wali kota. Nah, ternyata sampai dari presiden sampai ketua RT, syarat pertama nomor 1 itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau dia mau jadi pemimpin, termasuk menjadi anggota DPRD se-Indonesia, bukan hanya DPRD Bangka, DPR RI, DPD RI, dan semuanya menjadi pemimpin dari RT sampai ke paling atas, syaratnya yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika syarat pertama ini lewat atau gagal, maka dia gagal sebagai pemimpin di Indonesia. Mestinya seperti itu. Karena apa? Karena bertakwa itu perintah Allah. Dan caranya bagaimana? Berpuasa. Lalu bagaimana kalau sekarang sudah ada pemimpin itu yang bertakwa kepada Allah? Kita tinggal datang kepada beliau, kita minta nasihatnya, tolong kasih tahu seluruh rakyat untuk takwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Tapi kalau pemimpin itu masih setengah-setengah, Islamnya dilaksanakan setengah-setengah, kemudian maksiatnya masih setengah-setengah, kebijakannya sudah Islami, tapi ada juga kebijakan yang menentang Islam, riba masih diperbolehkan, minuman keras masih bebas beredar, dan lain-lain maksiat lainnya. Kalau itu masih ada, berarti butuh pemimpin. Kita butuh pemimpin untuk memimpin siapapun, termasuk cucu kita, anak kita, istri kita, tetangga, semuanya. Pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Dan siapa itu? Yaitu ada di hadir saat ini, semua yang duduk di sini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Mengapa? Karena Nabi mengatakan, masih 3 menit, tenang saja Bapak Ibu. Nabi mengatakan dalam hadisnya yang artinya seperti ini,
Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap kalian loh, setiap kita ini pemimpin bagi diri kita sendiri. Seorang suami pemimpin bagi keluarganya, seorang istri pemimpin bagi rumah tangga, seorang anak pemimpin bagi organisasi dan lain-lainnya, seorang ketua masjid, ketua remaja masjid, semuanya adalah pemimpin. Sampai presiden turun ketua RT, semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah. Patokannya apa? Patokannya adalah pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang sukses mempertanggungjawabkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat nanti dan masuk surga tanpa hisab. Itu baru pemimpin yang sukses. Dan akibatnya apa? Kalau pemimpin itu ada saat ini atau yang akan datang, insya Allah saya dan Bapak Ibu semua, termasuk orang-orang yang hadir sini, tetangga kita, keluarga kita yang akan jadi pemimpin di masa akan datang, insya Allah orang yang takwa ini yang jadi pemimpin akan mengajak rakyatnya menjadi takwa dan sama-sama masuk surga. Kalau masih ada pemimpin yang setengah-setengah ngajak masuk surga, kadang-kadang ngajak ke sebelah surga, saya tidak menyebut neraka tapi sebelah surga, ya seperti itu. Ada yang ngajak ke surga, tapi nanti sewaktu-waktu ngajak lagi ke bagian samping surga, misalnya ke neraka itu, dibilang sekarang musabaqah tilawatil Quran, temanya meningkatkan takwa sesuai dengan di Al-Quran dan hadis. Setelah itu ada peresmian minuman keras, misalnya jual rokok sembarangan kemana-mana boleh, seperti itu. Ayam mati kemarin dijual bebas, seperti itu, tanpa digubris. Bawahannya melakukan maksiat, melakukan korupsi, dibiarkan saja. Nah seperti itu kalau terjadi, maka kitalah Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat tercinta, para pemuda, para remaja, anak-anak, bahkan yang ada dalam kandungan, ibu-ibu yang saat ini sedang hamil misalnya, kita semualah yang akan jadi pemimpin kalau pemimpin yang kita harapkan itu belum muncul. 2 menit lagi. Nah jadi Bapak Ibu semua, inti dari pidato kepresidenan saya saat ini, kultum saya saat ini maksudnya adalah kita semua mesti mempersiapkan diri kita. Saya mempersiapkan diri saya, istri saya, anak-anak saya. Saya bicara anak-anak saya ya, saya bicara istri saya, bukan kebalikan ya, anak saya dan istri-istri saya, bukan ya. Ya, nah termasuk Bapak Ibu semua adalah orang yang mesti mempersiapkan dirinya, keluarganya, tetangganya. Kalau seorang guru mempersiapkan muridnya, seorang dokter mempersiapkan pasiennya untuk taat kepada Allah, yakin bahwa obat dan yang menyembuhkan hanyalah Allah. Seorang pasien mesti meyakinkan dokternya bahwa dokter itu cuma perantara. Dokter boleh saya bayar mahal, tapi penyembuhnya tetap Allah. Dokter yang bertawakal mengatakan, terima kasih Bu, sudah membayar saya mahal dan menasihati saya. Seperti itu mestinya. Nah, seorang pemimpin, ya sudah habis Bapak Ibu semua. Baik, intinya adalah kita semua siap jadi pemimpin. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat tercinta, para pemuda, para remaja, anak-anak semua, apakah siap jadi pemimpin masa depan? Kalau jawabannya lama berarti saya gagal nih. Berarti nanti saya akan sambung lagi insya Allah di tempat yang lain, bahwa pemimpin itu mesti dipersiapkan dari sekarang. Seorang Soekarno lahir tahun 1901, tahun 45 jadi presiden. Berapa tahun persiapannya? 44 tahun. Belum lagi dalam kandungan, 44 tahun 9 bulan 10 hari baru bisa jadi presiden. Saya masih ada waktu kira-kira 2022, 2029, 7 tahun untuk jadi presiden Indonesia. Mohon doa saya jadi presiden Indonesia 2029. Alhamdulillah, berarti sukses kampanye saya. Bapak Ibu siap-siap jadi pemimpin, anak-anak kita siap-siap jadi pemimpin, cucu-cucu kita, menantu kita siap-siap jadi pemimpin. Karena apa? Ketika pemimpin itu bertakwa dan mengajak rakyatnya takwa, maka kita sama-sama merasakan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang normal paham. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat tercinta, para pemuda, para remaja, anak-anak dan semuanya, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril, orang normal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.